berarti orang itu masuk ke tenda? Iya, masuk ke tenda. Waduh, terus Kenapa? Mbak Isma, badan Mbak Isma udah nggak ori dong? Astagfirullahaladzim. Untung aja saya itu belum nyenyak banget tidurnya. Masih masih terasa kayak ada yang masuk, ada yang buka tenda. Terus saya buka mata, wah bener ada orang ini. Cowok lagi, Mister. Cowok, Iya. ramai ini tentang penampakan yang ini nih. Ini menurut Mbak Isma itu penampakannya asli atau bukan? Hmm, kalau menurut saya itu sih. Halo, selamat sore sahabat Lasros. Ini adalah hari podcast kedua dan di sini saya ditemani dengan Mbak Isma lagi. Bagaimana kabar Anda, Mbak Isma? Alhamdulillah saya baik, Mister. Tidak Mister sampaikan dengan podcast yang kemarin. Oh enggak, Mister. Mister sendiri gimana kabarnya? Saya baik-baik saja, Mbak Isma. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Isma jangan bosan ya untuk menemani saya di sini. Iya, Mister. Ya teman-teman, ini saya mengundang Mbak Isma lagi ke sini karena ada pembahasan yang belum selesai dari kemarin. Dan ini adalah pembahasan kelanjutan dari kemarin, tetapi bukan yang 18 plus lagi ya. Ini tentang hal baru yang di kehidupan Mbak Isma yang saya baru tahu ataupun publik baru tahu, bukan yang Mbak Isma alami kesehariannya ya Mbak Isma ya. Iya, betul Mister. Ya, mungkin ini Mbak Isma sebelumnya pernah melakukan hal seperti ini, tetapi di mata saya dan di publik baru Iya. mengetahuinya. Yang ingin saya tanyakan ke Mbak Isma itu tentang hal baru Mbak Isma. Oke, Ya, yang baru Mister, saja ya. Mbak Isma ini lakukan. Nah, ini dia Mbak Isma. Ada. Solo camping Iya, ya. iya. Ini banyak membawa penggemar baru ini ke Mbak Isma nih. Iya, Alhamdulillah, Mister. Iya, ini juga lumayan banyak yang menonton. Ada sekitar 100 ribuan lebih ya. Itu Iya. lumayan loh menurut saya di era YouTube sekarang ini Mbak Isma. Dan di sini kenapa Mbak Isma melakukan solo camping? Saya di sini sebenarnya waktu itu pengen ya, Mister. Ini sebelum saya gabung di Laslos itu dulu, saya juga sebenarnya sering melakukan camping kayak gini. Solo juga? Enggak. Waktu itu saya bareng sama teman-teman saya. Teman-teman atau sama cowoknya? Aduh, teman-teman, Mister. Waktu itu soalnya saya masih sekolah, jadi waktu camping itu banyak teman-temannya. Pernah camping dengan cowoknya? Oh, belum. Oh, belum. Belum. Kenapa belum? Sulit dapat izin kalau gitu. Oh, gitu. Iya. Oh iya, soalnya waktu sekolah itu umurnya masih kecil ya. Iya. Dan saya juga belum pernah mikir yang ini nih. Ini jadi sayanya sukanya masih suka main sama teman-teman. Kalau sekarang ada niatan ingin camping dengan cowoknya nggak? Hmm, Di tengah hutan loh. Oh, di tengah hutan. Iya. Kalau saya sama kekasih saya aja sendiri, kayaknya enggak deh. Ah, masa enggak? Enggak, saya takut kenapa-kenapa nanti lagi. Kenapa-napa sama cowoknya kan nggak masalah, asal suka sama suka. Ya Ya nggak jangan. teman-teman? Ya jangan, Mister, itu kan di tengah hutan. Aku hanya sama kekasih aku. Nanti takutnya di situ banyak yang ini loh. Terus nanti kejadian hal-hal yang nggak seharusnya, kan bahaya, Mister. Aduh. Nggak seharusnya juga sama cowoknya sih, asal suka sama suka sih nggak masalah. Pulang-pulang tinggal nikah paling. Ya nggak gitu juga, Mister. Yang saya takutin itu bukan gitu juga, tapi nanti saya takutnya itu ada efek yang bahaya juga waktu saya di hutan sama kekasih saya aja. Iya, justru nanti jika di hutan Mbak Isma sama kekasihnya, nanti yang jagain malah justru Mbak Isma jagain kekasihnya ya. Bukan Iya, kekasihnya Mister. yang jagain Mbak Isma ya. Soalnya di hutan itu lebih pengalaman Mbak Isma daripada kekasih Mbak Isma. Iya, betul. Kalau mau camping sama dia lebih baik bawa teman-teman aja di lokasi yang orang-orangnya itu camping, kan lebih asik gitu. Kekasih Mbak Isma orang berilmu juga atau enggak? Oh enggak, Mister. Oh, orang biasa. Iya, orang biasa. Oh, orang biasa. Iya. Dan di sini emang melakukan solo camping itu atas kemauan Mbak Isma sendiri atau memang dari pihak manajemen Laslos yang meminta Mbak Isma untuk melakukan solo camping? Ini solo camping saya melakukan atas keinginan saya sendiri, Mister. Karena saya juga ingin mengulang hobi saya waktu dulu. Saya coba, tapi kali ini di Laslos saya coba untuk melakukan solo camping aja. Ini coba-coba dari Mbak Isma, tapi dari manajemen setuju? Setuju. Oh, setuju. Oke, kalau setuju sih nggak masalah. Iya.
jika nanti terjadi pertentangan kan akan lebih berbahaya lagi. Iya, itu alhamdulillahnya dikasih izin sama manajer. Jadi ya udah, silahkan Mbak Isma. Ya saya lanjut aja gitu. Jadi ini kan karena keinginan Mbak Isma, otomatis dari mata saya ya, sumber Iya. saya itu melihat di situ berarti ada keuntungan tersendiri buat Mbak Isma ya. Pertama, solo camping tidak membutuhkan orang lain untuk merekam atau kameramen, bisa dilakukan sendiri. Nah, apakah tujuan Mbak Isma itu karena keuntungan untuk sendiri? Iya, di samping itu ya, Mister. Oh, gitu ya. Jadi Iya. gajinya untuk Mbak Isma sendiri nggak diparuh dengan kameramen gitu ya? Iya, begitu, Mister. Apakah ada masalah dengan kameramennya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Saya sama kameramen saya baik-baik aja kok. Nggak ada permasalahan sedikit pun, itu nggak ada. Nggak ada permasalahan sedikit pun ya? Enggak. Ya, Aman, oke. Mister. Jadi di situ kan nggak ada permasalahan. Ini yang saya sering pertanyakan itu, Mbak Isma kan sering berdua ya, dulu Iya. berdua dengan kameramen. Apakah kameramen nggak nakal atau nggak neko-neko? Alhamdulillah kameramen saya nggak pernah neko-neko ke saya. Ah, masa sih? Iya, Mister, ini saya jujur teman-teman. Ya, otomatis kan kameramen Mbak Isma itu yang saya lihat itu masih bujang ya kan. Iya. Kalau sudah menikah sih pikirannya itu nggak macam-macam terlalu ya. Kalau masih Iya. bujang kan pikirannya itu masih sangat banyak gitu. Itu Mbak Isma malah selama ini masih aman. Masih aman? Aman. Iya. Kalau aman sih syukur. Iya. Ini dari video ini kok saya malah justru kelihatan Mbak Isma itu kayak ketakutan gitu. Iya, Mister. Memang di situ saya benar ketakutan teman-teman, soalnya ini kan saya baru pertama ya, Mister, solo camping di tengah hutan, dan ini saya itu mau menuju ke gunung yang memang gunung itu sedikit keramat. Sedikit keramat. Iya, Mister. Ini di sini kan Mbak Isma melakukan solo camping. Iya. Nanti yang saya takutkan itu kedepannya itu nanti Mbak Isma akan diincar oleh orang jahat. Ya contohnya saya kasih kesimpulan, Mbak Isma itu nanti ketika keluar dari rumah bisa saja diikutin oleh orang-orang yang berniat jahat ke Mbak Isma. Nanti ketika Mbak Isma melakukan solo camping, nah di sana yang saya takutkan nanti entah itu Mbak Isma diperkosa atau apa, atau gimana. Apa nggak takut Mbak Isma kalau terjadi hal seperti itu? Saya sebenarnya takut, Mister, kalau misal ada kayak gitu. Cuma sebelum saya mengambil keputusan untuk melakukan solo camping, saya di situ juga sudah mengantisipasi itu semua, Mister. Dengan cara? Saya kan pernah diajarin sama Mister kan? Oh, Yang itu loh, iya, hipnotis iya. itu. Nah, Ya, yang hanya menyentuh orang aja, orang itu bisa langsung tertidur pulas ya. nah, betul. Itu kan ada supaya nanti kalau misal toh ada yang nih, pernah Mister nih. Waktu itu saya melakukan camping dan ini sengaja ada orang yang ngikutin saya, Mister. Ngikutin kamu? Iya. Waktu itu dia ngikutin, cuma saya pikir mungkin itu bukan orang, saya pikirnya itu binatang atau apa gitu kan ya. Nah, kan saya udah capek banget nih. Saya udah capek, saya istirahat di tenda. Waktu di tenda bener, Mister, ada orang. Ada orangnya. Di tenda? Iya. Posisi Mbak Isma? Saya waktu itu tidur, tapi alhamdulillahnya saya belum tidur yang ini nyenyak banget. Oh, berarti orang itu masuk ke tenda? Iya, masuk ke tenda. Waduh, terus Kenapa? Mbak Isma, badan Mbak Isma udah nggak ori dong? Astagfirullahaladzim. Bukan gitu, Mister. Mister loh. Enggak, kan itu saya tidur belum nyenyak banget. Jadi saya, kok ini ada pergerakan ya? Kok Sempat dipegang-pegang nggak gitu? Alhamdulillah enggak, Mister. Oh, enggak. Baru mau masuk aja. Oh, baru mau masuk? Iya, baru mau masuk. Untung aja saya itu belum nyenyak banget tidurnya. Masih terasa kayak ada yang masuk, ada yang buka tenda. Terus saya buka mata, wah bener ada orang ini. Cowok lagi, Mister. Cowok? Iya. Cowok itu ganteng atau enggak? Cowoknya standar lah. Standar. Iya, nggak ganteng-ganteng amat. Niatnya itu ke situ mau apa? Jelas ditanyain dong, ditangkap sama Mbak Isma dong. Iya, saya tanyain. Mau merkosa Mbak Isma? Dia memang sedikit punya niat yang gak baik, Mister. Oh, berarti tujuan utama dia itu emang udah Iya. mungkin ingin kikuk-kikuk ya. Iya mungkin, Mister. Tapi alhamdulillah saya masih selamat. Ya buat teman-teman, jika kalian melakukan solo camping, lebih baik mempunyai
ya ilmu bela diri ataupun Iya, kekuatan yang lainnya, jangan hanya asal modal nekat ya. mhm, Kalau Mbak Isma ini kan sudah dibekali dengan ya pengetahuan dan ilmu yang goib yang lumayan tinggi. iya. Ya di sini Mbak Isma itu mencari apa? Ini itu ah, tiba-tiba itu ada ini loh, Mister. Waktu saya mau coba istirahat tidur, itu di tenda ada yang gerakin tenda saya. Ada Makanya, yang gerakin tenda. ha, padahal Mister sebelum saya dirikan tenda di situ, lokasi situ sudah saya bentengin supaya nggak ada makhluk yang jahat itu gangguin saya. Oh, berarti Ha, emang di sini sudah Mbak Isma kasih benteng, iya, cuman masih ada yang bergerak gitu. iya masih ada yang. Yang di pikiran Mbak Isma itu apa waktu itu? Waktu itu saya cuma mikirnya hewan aja, Mister. Hewan. Mm-mm. Oke, coba kita lihat Oke, apakah oke, itu oke. hewan atau enggak. Iya. Kita percepat aja ya. Mm-mm. Waktu awal saya mikirnya gitu. Oke, kita lihat coba. Mana? Bentar. Nah, mulai di sini ya kayaknya ya. Aha. Nah, ini kita Iya, iya, lihat iya, iya. teman-teman. Ini seperti ada pergerakan. Ini tenda mulai bergoyang-goyang. Padahal Mbak Isma Itu itu. tuh, Mister tuh. Oh, ini ya. Ah, ah, ah. Ya, ini menurut Mbak Isma itu apa? Nah, setelah. Katanya sudah dipentengin. Iya, 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 betul. Tapi ini setelah saya lihat dari hasil video itu, saya pikir itu memang awalnya hewan, Mister. Tapi ternyata bukan, Mister. Bukan hewan. Bukan. Kan Mbak Isma udah pentengin. Iya, saya memang udah bentengin, Mister. Tapi itu kayak sejenis apa ya? Kalau saya itu nganggapnya kayak aul gitu. Oh, Kayak, aul ya, ya, berarti manusia yang merubah dirinya menjadi berkepala seperti anjing gitu ya. nah iya betul. Kalau menurut saya pribadi ya, Mister ya, itu karena itu kan saya di gunung yang memang sedikit keramat ya teman-teman. Dan mungkin karena di tempat itu kan udah jarang banget ada orang yang ke situ, tapi tiba-tiba saya datang, terus kebetulan tendanya kan cahayanya itu lumayan terang ya, Mister. Iya. Mungkin itu menarik dia untuk turun ke bawah. Iya, soalnya ini bukan mutlak makhluk halus ya, jadi Iya, bisa menembus dari benteng Mbak Isma ya. iya, makanya masih bisa nembus. Iya, Mm-mm. dan dia itu sebenarnya mungkin penasaran itu kok ada yang dirikan tenda di sini, sebelumnya Iya, belum pernah ada yang mendirikan tenda di sini dan dia hanya melihat-lihat. Mungkin menurut feeling saya ya, mm-mm. dia itu tahu kalau di dalam itu ada orang yang mungkin mempunyai kekuatan bisa mengalahkan dia. Soalnya orang yang merubah dirinya menjadi makhluk setengah goib seperti itu ya, Mm-mm. itu bisa mencium orang yang sakti atau yang orang yang tidak Biasa gitu. gitu ya. Karena Mm-mm. bisa melihat dari auranya. Makanya yang saya lihat ya, nanti kan dia sepertinya pergi ya. Iya, dia pergi. Ya, kenapa Mbak Isma nggak keluar saja waktu itu? Saya waktu itu udah keluar, cuma waktu saya keluar itu dia nggak ada. Saya udah cek kan tadi ya, saya Mm-mm. udah cek itu di luar, dia itu nggak ada. Saya udah kelilingin, tetap aja nggak ada. Hmm. Tapi tiba-tiba memang kayak dia itu berhenti sendiri, udah nggak gangguin. Mungkin karena yang tadi Mister bilang, dia takut. Tapi suatu saat saya kan kerjain Mbak Isma ketika melakukan solo camping sendiri ini. Aduh, dikerjain Iya Mister. dong, saya akan kirim ya, kirim makhluk-makhluk dari saya untuk ngerjain Mbak Isma ya. Heh, ini, Kita lihat ya teman-teman seberapa kuat Mbak Isma dengan yang saya kirim untuk mengerjai Mbak Isma. Nah, ini, ini di sini. kayak tuh. Itu saya bener-bener takut, soalnya saya takut banget kalau Iya, ada hewan buas. ini berkepala anjing tapi sedikit moncong sekali Iya, anjingnya ya. iya kalau diamati iya kayak gitu. Iya. Tuh, Tapi kenapa Mbak Isma ketakutannya berlebihan seperti ini? Katanya sering melakukan solo camping. Otomatis kan pernah nggak sebelum melakukan solo camping hmm? itu dulu atau apa mungkin waktu bersama teman-teman Ah. itu didatengin hewan buas pernah nggak? Oh, dulu waktu sama teman-teman itu nggak pernah kayak didatangi hewan buas. Soalnya kalau saya waktu itu camping sama teman-teman nggak ke gunung yang begitu tinggi, enggak, Mister. Saya belum berani waktu itu. Hmm. Iya, belum ada pengalaman juga. Tapi solo camping waktu dulu kan nggak solo camping ya, waktu Iya, sama teman-teman ah, ah, ah. otomatis ada laki-lakinya kan? Ada, iya.
ada laki-lakinya. Itu tendanya terpisah atau memang jadi satu tenda? Terpisah, Mister. Oh, Iya, terpisah. soalnya banyak lebih dari 5 orang waktu itu. Oh, Heeh, ini kan melakukan melakukan camping ya. heeh, iya. Pernah nggak mens waktu camping? Oh, kalau kalau sedang mens saya nggak pernah. Oh, kan Tapi kita kan nggak tahu ini mens wanita itu iya, datangnya kapan gitu kan. ini saya sedikit cerita ya. Waktu itu saya camping sama teman-teman saya kan ada perempuan. Mm-mm. Nah, di situ waktu berangkat dia belum mens gitu loh, Mister. Tapi setelah di sana dia itu tiba-tiba haid. Dan teman saya itu, Mister, tiba-tiba dia itu ngerasa kayak ada yang selalu ngikutin dia. Yo jelas Iya. kalau orang yang sedang haid itu masuk ke gunung itu otomatis Iya, diikutin. banyak banget yang suka ya, Mister Iya, ya. karena baunya itu sangat amis gitu. Mm-mm. Iya, itu Itu udah persiapan pakai ini belum? Bawa itu belum? Bawa pembalut atau apa gitu? waktu itu kebetulan teman saya yang lain itu udah ada yang bawa. Oh, udah ada yang bawa ya. Jadi nggak repot gitu ya. Dan itu Alhamdulillah. pembersihannya gimana? Kan di gunung kan nggak mungkin selalu ada sungai kan? Iya, Apakah dibungkus dibawa pulang atau gimana? Kan nggak boleh buang sembarangan. iya, Mister, memang itu diusahakan dengan apapun caranya dibersihkan supaya bau ininya nggak begitu jelas, Mister. Terus setelah itu dibawa pulang. Kalau dibuang di sana takutnya nanti kan kenapa-napa kan, Mister. Apalagi di hutan. Oke, ini lanjut. Ini kan Mbak Isma tadi saya lihat sosoknya udah pergi ya. Ini lanjut tidur sampai pagi atau gimana? Setelah itu, Mister, saya udah coba istirahat. Saya bisa tidur, Mister. Tapi kayak ada yang datang lagi. Kayak ada yang datang lagi mengganggu Mbak Isma berarti. Iya, tapi itu dari suara aja. Oh, dari Kayak suara binatang gitu. Oh, itu sih kalau di pegunungan memang sudah Heeh. banyak suara binatang seperti itu. Seperti contohnya itu suara hewan yang sering cekikikan di tengah malam itu kan banyak kalau di hutan. Seperti monyet juga kadang tengah malam itu ya seperti itu. Nah, berhubung pembahasan kita yang ini sudah selesai, saya ingin membahas sesuatu yang lebih sensitif ini, yang ramai sekali dibincangkan Eh, Mbak Isma. ini tentang saya atau apa, Mister? Bukan tentang Mbak Isma, Oh. tapi tentang sesuatu yang terjadi di Kanjuruhan. Astagfirullahaladzim. Iya, iya, Mister. Nih, kita lihat. Nah, ini di sini. Ini adalah penampakan di pintu ke-13. Iya, itu juga saya lihat Ini di sempat viral di TikTok, Heeh. ya, di IG juga. Ramai ini tentang penampakan yang ini nih. Ini menurut Mbak Isma itu penampakannya asli atau bukan? Hmm, kalau menurut saya itu sih, oh, ini bukan penampakan ini, Mister. Ini bukan penampakan menurut Mbak Isma. Bukan. Ini bukan penampakan. Tapi ini seperti muka orang yang Iya, mengintip iya. sebelah gitu. Iya, kayak ada matanya gitu ya. Iya. Ini kan saya juga banyak ya waktu kejadian ini banyak sekali yang menyebarkan ini kan di hampir sosmed saya itu penuh dengan tragedi Kanjuruhan. Saya udah sedikit lihat juga gimana di dalam ini pintu ini ya. Ini kayaknya kalau saya lihat ini bukan penampakan orang itu bukan ya, Mister. Tapi justru itu kayak di dalam kayak tangga gitu, Mister loh. Oh, jadi menurut Mbak Ismail itu ini adalah ilusi optik ya? Iya, itu kayak sekedar ilusi aja. Tapi di sini ada penampakannya nggak? Kalau penampakan itu ada, Mister. Justru tapi malah bukan yang di lingkari itu, teman-teman, bukan. Bukan yang di sini, Bukan. tetapi di mana? Ini di sisi lain. Ini ada anak kecil di sisinya ini ada, Mister. Sebelah sini ya? Iya, itu ada. Oh, jadi memang penampakannya auranya ada di sini. Iya, orangnya Bukan di di situ. sini ya? Bukan itu bukan di situ. Kita buktikan ya teman-teman. Memang menurut saya sih ini bukan penampakan ya, ini Iya. adalah ilusi optik ya. Nih, kita lihat, kita Iya, perbesar. di zoom aja. Ya. Nah, ini adalah ruangan gelap. Betul. Ini adalah seperti tangga. Ini adalah tangga. Ini Iya. lihat, ini garis tangga 1, ini garis tangga 2. Iya.
Ini adalah tangga, tapi ketika kita zoom out karena ini gelap ya, jadi ini seperti mata. Kayak Ini mata mirip banget. seperti rambutnya. Tapi ini bukan, ini adalah ruangan ruangan kosong ya. Mungkin di sini ada sebuah ruangan juga. Mm-mm. Kayaknya sih sempat saya lihat videonya, ini di sini ada kamar mandi. Iya, iya betul Ya, Mister. ini di sini ada sebuah kamar mandi, jadi dari kamera itu akan kelihatan gelap dan ini anak tangga ini. Nah, ketika kita dari jauhan tuh kelihatan seperti mata orang, Mm-mm. teman-teman. Dan untuk sosoknya itu memang sebenarnya ada di sekitar sini ya. Iya, dari sekitar Nah, di situ. samping Mm-mm. anak kecil ini di sekitar sinian. Cuman nggak bisa tertangkap oleh kamera. Mm-mm. Itu memang jadi Mbak Isma itu memang sudah melihat tentang foto ini yang beredar Iya, kalau penampakannya itu kan kebanyakan di TikTok bilangnya itu penampakan asli, tetapi iya, iya, iya. ya mungkin kalau analitik ya bisa tahu kalau ini tuh bukan penampakan. Ini adalah ilusi optik ya. Ini kita perjelas lagi, ini adalah tangga. Ini adalah sebuah ruangan ya, ruangan kosong. Mm-mm. Mungkin ini ada kamar mandi, ini tangga. Iya, Ya, jadi teman-teman ini bukan penampakan bukan. ya, sesuai yang Mbak Isma juga. Ini memang sengaja saya ambil sedikit dari kisah Kanjuruhan untuk membuat orang kalau jangan terlalu merasa takut ya. Iya. Sebenarnya orang yang sudah meninggal itu ada sih yang di situ, cuman nggak semua orang bisa melihat ya. Hanya orang tertentu saja yang bisa melihat. Biasanya mereka itu penasaran justru bukan karena meninggalnya di situ yang penasaran, tetapi biasanya mereka kan di komplek-komplek yang orang itu ingat kenangan terakhir ya. Misalkan taruhlah orang itu meninggalnya di situ tetapi dia punya memori. Memorinya itu sangat kuat. Memorinya itu mungkin sedang berantem dengan pacarnya di lokasi itu. Nah, justru yang di lokasi itulah yang akan jadi titik angkernya. Begitu. Dan untuk mengetahui kisah Kanjuruhan itu, ada sesuatu yang janggal nggak menurut Mbak Isma? Iya, Mister, kebetulan saya juga memang suka lihat bola ya. Waktu itu Iya. saya juga lihat waktu live di rumah, tapi saya nggak datang ke situ. Itu ada hampir semua tribun itu kayak ada aura yang memang itu gelap banget teman-teman. Dan itu saya lihat aja, wah kok ini aku lihat kok ada kayak ada yang ganjil ya, kok di Mbak atas. Isma lihatnya di mana? Ini saya lihat di rumah saya Oh, di lihat tayangan televisi. live di televisi itu Iya, ya? heeh. Saya lihat, tapi saya amati loh, Mister. Kok ada yang beda? Kok di atas tribun banyak sekali gelap banget gitu pandangan saya, Mister. Nggak kayak biasanya saya lihat-lihat gitu, enggak, Mister. Atau mungkin juga di situ kayak ada ini, Mister, seperti malaikat maut yang udah menunggu gitu. Jadi dari awal mula pertandingan itu, Mbak Isma sudah mengetahui kalau ada aura yang berbeda. Iya, ada aura yang berbeda, teman-teman. Itu memang bener. Hampir di setiap tribunnya itu pasti auranya kayak gelap banget. Seperti malaikat maut yang sudah menunggu gitu ya. Iya, Jadi di situ Mbak Isma merasa kayak agak takut atau enggak? Soalnya itu kan banyak loh, 127 atau ya? iya. Iya, 127 teman-teman orang yang Korban itu, meninggal. iya itu Otomatis yang malaikat meninggal. mautnya itu auranya itu sangat kuat banget ya. Apalagi tuh ngumpul di satu tempat. Mbak Isma suka tribun. Kalau tribun saya suka, tapi kalau kalau kayak gitu belum. Kalau yang kejadian itu mungkin ada yang perlu disalahkan, ada yang tidak ya. Hmm, Itu menurut saya itu ada sedikit yang janggal gitu ya. Menurut Mbak Isma itu janggalnya itu gimana itu? menurut saya pribadi ya, Iya. kalau menurut saya pribadi memang ada sesuatu yang janggal dari setelah pertandingan itu selesai. Gitu aja. Setelah pertandingan itu selesai, ada yang janggal. Iya. Apakah itu kan kerusuhan dimulai dari supporter yang turun ya? Mm-mm. Apakah itu ada yang mengomandoni sepertinya? Atau memang naluri dari supporternya itu yang turun ke lapangan? Mungkin kalau itu saya nggak mau bilang yang gimana-gimana ya, Mister ya. Cuma kalau saya sebagai supporter aja nih ya, misal ya,
menurut saya pribadi itu kan kalau saya sebagai Arema ya apalagi itu pertandingannya kan kalah ya Mister Iya, Arema ya mungkin di lapangan juga masih ada pemain Arema yang masih di situ untuk mengucapkan kayak maaf dan mungkin supporter yang turun kan niatnya yang beredar juga niatnya baik cuma ingin menyampaikan buat kasih semangat aja ke pemainnya biar lebih ini gitu kan Mister. ya, ya. Mm-mm. Memang banyak yang beredar kalau mereka turun juga ada yang kasih selamat ke Persebaya, ada Iya. juga yang menyemangati timnya gitu, ada juga yang Mm-mm. seperti itu. Iya. Yang menurut saya itu yang janggal, kok bisa pintu terkunci gitu, Oh iya itu juga Mister. iya kan? Iya. Menurut Mbak Isma, selama Mbak Isma itu suka neribun ya, Iya. itu emang kalau neribun itu pintunya dikunci ya? Oh enggak. Ketika udah selesai, udah saatnya keluar, itu Pak pintu jelas itu dibuka dan banyak sekali keamanan di situ. Menjaga Mister supaya bisa keluar dengan aman. Iya, waktu Heeh. saya umur sekitar 20-an, saya pun Iya. juga suka nonton ya, nonton Mm. bola ya. Tapi nggak pernah jauh-jauh sih. Ya ini di Cilacap saja ya. Waktu lihat PSCS ya. Oke, ya. Ya, di situ setiap pintu masuk itu dijaga aparat kepolisian dan manajemen dari tribun stadion tersebut. Iya betul. Iya, jadi ketika ada orang keluar masuk itu pun hanya cuman dijaga, ditanyain tiket. Bahkan ketika sudah setengah main lebih ya, Mm-mm. itu malah justru dibuka lebar, nggak perlu Iya. tiket, semua orang bisa masuk. Iya Kalau di kalau sini, kalau di luar sih mm. saya nggak tahu ya, apakah mungkin kalau sudah masuk dikunci atau gimana itu saya nggak tahu. Nggak, kebanyakan kalau misal kayak gitu pasti pintu selalu dibuka. Nggak pernah yang namanya dikunci, nggak pernah. Nggak pernah ya. Iya. Apakah ini ada sesuatu yang kejanggalan ataukah mungkin ada sebuah atau seorang yang meminta tumbal jadi sengaja melakukan hal seperti itu atau gimana? Kita kan nggak tahu. Iya. Soalnya ini sangat banyak tumbalnya gitu. Iya, banyak banget memang, Mister. Saya I- aja masih nggak nyangka gitu, kok bisa terjadi kayak gitu. Apalagi korbannya banyak banget ya kan. Iya, jadi Mm-mm. kita turut berduka cita ya, mudah-mudahan Iya. keluarga yang ditinggalkan akan bisa cepat move on dan Mm-mm. digantikan kesedihannya itu dengan rezeki yang melimpah dari Allah Amin. Subhanahu wa Iya. taala. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk kalian ya para ibu-ibu yang kehilangan bapak-bapaknya, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik mungkin atau Mm. juga dapat hati yang lebih sabar gitu. Intinya Iya. seperti itu aja teman-teman. Untuk kejadian Kanjuruhan itu kita tidak berbicara panjang lebar ya, mungkin nanti sudah ada pihak yang mengurusnya lebih lanjut. Tapi untuk masalah Tribun itu ketika live streaming ya, untuk orang Indigo sudah tahu ya. Iya, Kalau kalau di Indigo situ pasti memang udah ada bisa. kejanggalan gitu. Ada kira-kira pasti akan ada korban di situ, udah ada kejanggalan. Iya. Iya, contohnya ketika kita melihat ada panggung hiburan ya, seperti mungkin ada acara hiburan lagu apa mungkin di situ ketika ada ribut ya, tapi memakan korban pasti ada aura gelapnya gitu. Ada asap hitam yang di sekitar situ. Itu yang membahayakan teman-teman. Itu pasti akan ada korban. Jadi kebanyakan orang Indigo langsung minggir, nggak mau ke kerumunan itu. Takutnya nanti salah sasaran juga. Karena sehebat apapun orang Indigo pasti takut mati lah. Kayak Mbak Isma juga pasti takut mati kan. Iya. Iya, karena kenapa kita takut mati? Karena kita itu belum mempunyai bekal yang cukup untuk di alam sana diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Isma, Iya, ya Mister. jadi ini cukup sampai di sini aja ya. Oke. Ya, mungkin Iya. lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi di podcast kali ini dengan pembahasan yang tentunya lebih berbeda dan lebih menarik ya dari Iya. selanjutnya ya. Buat Iya, siap. teman-teman yang ingin menceritakan kisah pengalaman pribadinya, bisa juga tampil di sini, duduk di sini, berdampingan Boleh. dengan Mbak Isma juga bisa juga. Hmm. Ya, silakan hadir di sini, bisa hubungi kontak person yang ada di bawah deskripsi di sini
dan kita akan tunggu kedatangan kalian dan menceritakan kisah kalian dan pengalaman kalian yang lebih baik. Jadi saya Mr. X dan Isma. mohon pamit, sampai bertemu di lain waktu.